Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang studi kawasan Islam, yang beranggotakan Tiara Nur Oktavina, Fiona Aulia, dan saya sendiri, Yani Rahma Putri. Baiklah, langsung saja, yaitu pertama tentang arti dan asal-usul studi kawasan Islam. Nah, secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yang bisa dirasakan secara Islamia. Nah, secara harfiah itu adalah kajian yang tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Nah, studi kawasan Islam ini ialah kajian yang bisa mengkaji bagaimana keadaan sekarang yang terjadi dan fokus pada berbagai area. Nah, sekitar tahun 450-an sebelum Masehi, Ptolemei dan beberapa ahli itu mengkaji wilayah-wilayah yang dikenal dengan baik dengan cerita ataupun pengamatan. Nah, 1300 tahun kemudian, itu kaum muslimin memiliki kemampuan yang luar biasa dan mengembangkan teori kawasan dengan berbagai cara. Nah, oleh karena itu, karya-karya tentang geografi atau sejarah itu tidak bisa terpisahkan oleh histori geografi Islam secara umum. Nah, menurut para ahli ada 3 tahapan yang membahas tentang orientalisme melihat Islam itu secara krisis. Yang itu yang pertama menurut Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, yaitu Barat mengkaji Timur dan Islam itu dikarenakan motivasi agama dan politik. Yang kedua itu adalah Muhammad Al-Bahni, yaitu motivasi orientalis itu memperkokoh imperialisme Barat di negara-negara Islam dan memperkuat jiwa perang salib dikarenakan mengatasnamakan kajian ilmiah. Yang ketiga ada Dr. Philip Kahipi dalam karyanya mengatakan bahwa Muhammad itu adalah penipu yang lihai. Nah, bahasa yang bernada sinis ini yang digunakannya itu perlu mendapat koreksi. Catatan khusus. Dr. Hippie ini gagal memahami atau mengungkapkan makna yang menggunakan makna dari kata hijrah. Peristiwa hijrah itu sebenarnya apa, begitu. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fiona Aulia. Kepada Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Aulia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Yeni Rahma Putri. Saya akan menjelaskan tentang oksidentalisme menjawab Islam sejati. Oksidentalisme dijelaskan di dalam The World University Encyclopedia yang berasal dari kata Oksiden secara etimologi yang berarti barat dan secara geografis berarti belahan bumi bagian barat. Kata Oksiden ini diambil dari bahasa Latin yang artinya turun, dan di dalam bahasa Arab oksidentalisme adalah al-gharb yang artinya barat. Dari penjabaran tersebut adalah pengertian yang mengambil paham bagian barat, baik budaya, ilmu, dan aspek-aspek lainnya. Pada abad ke-17 sampai ke-18 adalah masa kemunduran Islam sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan dan melepaskan cengkraman koloni Barat, Mesir, dan Turki mempelajari kemajuan-kemajuan Barat. Dalam perspektif ini, oksidentalisme menemukan kelahirannya. Oksidentalisme ini merupakan ilmu masa depan yang berusaha merubah diskursus Arab Islam kontemporer dalam mempelajari Barat. Oksidentalisme ini dibuat bukan untuk menguasai, melainkan untuk membebaskan dan menyamakan antara Barat dan Timur, dengan cara memfilter agar Timur tidak keterbelakangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang Islam sebagai objek studi Timur dan Barat. Pengkajian Islam yang dilakukan para ilmuwan baik dari sarjana Muslim maupun yang dari Barat tidak akan berhenti. Ketertarikan para peneliti tampaknya lebih merupakan kedinamisan Islam dan masyarakatnya, karena banyak tantangan umat muslim dalam mengaktualisasikan ajaran-ajarannya. Kajian dari kalangan insider ini lebih dalam lagi karena ingin memberikan tantangan-tantangan Islam dari kalangan kontemporer untuk menggambarkan adanya prasangka agama dan politik dalam studi Islam oleh Barat. Edward W. Said berpendapat bahwa
studi ketimuran atau Islam yang mereka lakukan merupakan disiplin keilmuan secara material dan intelektual yang berkaitan dengan ambisi politik dan ekonomi Eropa. Terlepas dari orientalisme, seiring pesatnya studi Islam ini diharapkan pada sejarawan, para ahli, peneliti, dan agamawan saling memanfaatkan satu sama lain untuk mendapatkan validasi kajian yang memadai. Kurangnya pengetahuan akan bahasa, sejarah, dan sejarah Islam yang akan membawa peneliti kepada permainan analisis dengan sejumlah data yang dangkal, sehingga metode penelitian harus diperbaiki dan disesuaikan dengan data yang ada. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tiara. Baiklah, di sini saya Tiara yang akan melanjutkan penjelasan dari Fiona, yaitu Islam mayoritas. Yang dimaksud dengan mayoritas atau minoritas dalam bermasyarakat adalah yang merasa memiliki kontrol dalam mengatur dan diatur. Mereka merupakan sumber daya kekuasaan dalam bentuk setting institusi yang berbeda-beda. Setting institusional ini sangat penting karena hal tersebut memengaruhi masyarakat, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, agama, pendidikan, dan ekonomi. Kerukunan di daerah merupakan pilar pembangunan nasional. Artinya, apabila dalam daerah membuat kerukunan, maka kestabilan nasional terjaga dengan sendirinya dan menjadi pilar keberhasilan nasional. Pada dasarnya, agama tidak pernah mengajarkan kekerasan terhadap orang yang berbeda agama. Agama selalu menganjurkan kedamaian, kebersamaan, dan saling menghormati sesama manusia. Oleh karena itu, seseorang yang mempelajari agama dengan benar akan tampil dengan sopan, santun, damai, dan memiliki toleransi yang tinggi. Meskipun demikian, pemikiran minoritas dan mayoritas masih ada dalam pemikiran kaum muslimin dan non-muslim. Hal ini dapat dibuktikan dengan 1/3 kaum muslimin yang tinggal di negeri yang mayoritasnya non-muslim. Islam tidak mengenal isu-isu dan rasialisme minoritas dan mayoritas, karena kaum muslimin tidak mengharapkan perlindungan dari ketidakadilan. Di Indonesia, secara nasional sering disebut dengan negara mayoritas penduduk beragama Islam, bukan negara Islam, yang artinya agama selain agama Islam itu adalah minoritas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Di dalam dunia pengetahuan, menurut Persudi Suparlan, istilah pendekatan sama dengan metodologi, yaitu sudut pandang melakukan sesuatu menjadi perhatian atau masalah yang dikaji. Adapun yang dimaksud pendekatan di sini adalah cara pandang yang terdapat di dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Jalaluddin Rahmat yang dikutip oleh Abu Dinata mengatakan, agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma realitas keagamaan yang mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Problematika yang dihadapi peneliti berbanding lurus dengan objek yang luasnya daerah yang akan diamati dan diselidiki. Sementara prospek pendekatan studi area sebenarnya boleh dikatakan sangat baik. Hal ini mengingatkan perlunya dibangun saling pengertian dan kerjasama antar komunitas muslim di dunia yang sangat luas. Pendekatan studi kawasan, para umat muslim dapat mengetahui kajian-kajian yang dilakukan oleh umat muslim lain di kawasan yang berbeda.